Selamat siang intelektual muda. Dalam rangka pencegahan penyebaran berita bohong pada kampanye politik di media sosial, The Indonesian Institute bersama dengan Pelita Padang mengadakan diskusi publik mengenai hasil penelitian tentang penataan kampanye politik di media sosial untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024. Berikut berita selengkapnya. Diperkirakan media sosial masih menjadi senjata utama pada kampanye politik menjelang pemilu 2024. Maka dilakukan diskusi publik bertajuk urgensi penataan kampanye politik di media sosial untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 yang informatif dan edukatif pada Jumat 26 Mei 2023. Diskusi publik ini digelar di Hotel Pangeran City Padang oleh The Indonesian Institute dan Pelita Padang. Adinda Tanriangki Mukhtar selaku Direktur Eksekutif The Indonesian Institute menyebutkan bahwa kemajuan teknologi dengan adanya media sosial dapat mempermudah segala hal termasuk kampanye politik. Namun di sisi lain terdapat dampak negatif dari media sosial, yakni meningkatnya penyebaran berita bohong atau hoaks selama kampanye politik menjelang pemilu. Adinda mengatakan ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam mengangkat isu kampanye di media sosial, yakni polarisasi akibat informasi bohong, ujaran kebencian dan hasutan, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Nah, seperti yang kami sampaikan pada diskusi sore hari ini, kita tahu betapa maraknya penggunaan media sosial terutama sejak Pilkada 2012. Yang concern beberapa hal ya. Pertama, adanya polarisasi akibat informasi bohong, ujaran kebencian maupun hasutan lainnya. Lalu ada ketidakpercayaan terhadap demokrasi dan penyelenggara pemilu. Bayangkan ya teman-teman, bagaimana kita bisa melakukan pemilu kalau kita nggak percaya sama demokrasi dan penyelenggaranya. Dan kita tahu bahwa pengguna internet maupun media sosial di Indonesia juga sudah sangat banyak, sehingga pengaturan ini juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kampanye yang dilakukan oleh peserta dan bagaimana kita berinteraksi di dalamnya itu dilakukan secara edukatif dan informatif. Sebenarnya kalau isu ini kan sebenarnya sering diangkat juga oleh masyarakat sipil ya, termasuk teman-teman di media, termasuk akademisi. Tapi kita berusaha terus mengingatkan pentingnya pengaturan yang spesifik untuk kampanye di media sosial. Jika ini tidak diatur, setidaknya kami mengharapkan adanya inisiatif atau kreativitas dari para penyelenggara pemilu dan pihak kepentingan terkait lainnya untuk memastikan bahwa tidak terjadi lagi hal-hal yang separah sebelum-sebelumnya gitu. Kita berusaha melakukan tindakan pencegahan. Tentu saja hal ini perlu dilakukan dengan kolaborasi oleh multi pihak gitu, termasuk juga dengan teman-teman media. The Indonesian Institute kemudian melakukan penelitian di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan tentang pentingnya penanganan kampanye politik di media sosial dari Desember 2022 hingga Maret 2023. Selain dari studi dokumen, penelitian juga dilakukan dengan mewawancarai sekitar 20 orang, mulai dari penyelenggara pemilu di pusat dan daerah, aktivis, jurnalis, hingga akademisi. Adinda menyebutkan dari hasil penelitian itu ada dua aspek yang dibahas, yaitu regulasi dan implementasi kebijakan. Dari aspek regulasi, penelitian mencatat ada 3 kekurangan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang kampanye pemilu dan pilkada dan peraturan Bawaslu atau Perbawaslu tentang pengawasan kampanye pemilu dan pilkada. Pertama, pengaturan tentang kampanye politik di media sosial di PKPU dan Perbawaslu tidak sinkron mengenai definisi kampanye di media sosial, materi kampanye, dan iklan kampanye. Kedua, pengaturan yang ada saat ini belum memadai dalam mengatasi tantangan dari penggunaan media sosial untuk kampanye pada masa pemilu. Ketiga, sanksi terhadap pelanggaran peraturan belum memadai. Yang menjadi pembeda mungkin karena kami membedakan dari aspek regulasi dan implementasi kebijakan. Dari aspek regulasi kami melihat dari sisi rekomendasi ya, kami memang mendorong satu pengaturan yang spesifik soal kampanye di media sosial, dan dalam konteks ini harus ada penyamaan persepsi antara KPU dan Bawaslu. Yang kedua, perlu ada sosialisasi nih ke penyelenggara pemilu termasuk juga ke peserta agar mereka mematuhi aturan. Nah, di sisi lain kami coba menekankan juga sanksi administratif untuk diperkuat oleh Bawaslu. Ini penting dibandingkan sanksi yang sifatnya pidana dan tentu tergantung kasusnya seperti apa. Komisaris Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Kadafi dalam wawancara mengatakan, dilihat dari beberapa kunjungan ke kabupaten atau kota yang ada di Sumatera Barat, masyarakat sangat antusias dalam menyambut pemilu dan pilkada serentak 2024. Dari banyak kunjungan kami ke
hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat, hampir semuanya masyarakat hari ini rasa ingin tahunya sangat tinggi. Contoh misal siapa nanti akan menjadi calon, pembicaraan-pembicaraan itu malah sudah muncul di ruang-ruang publik. Nah, ini menandakan kalau pemilu ini sudah disambut baik oleh semua publik di Sumatera Barat. Kalau di Indonesia ini kan kita banyak pakai Facebook ya. Nah, tentu sarana ini juga dimanfaatkan dengan baik. Cuma untuk titik mana yang paling banyak, kita memang belum perhatikan itu secara detail. Tapi hampir semua platform media sosial ini dimanfaatkan. Karena memang hari ini belum masuk pada masa kampanye, tentu semuanya bisa digunakan. Nanti begitu masuk masa kampanye, mesti menuruti seluruh aturan yang berlaku. Mesti mendaftarkan akun media sosialnya ya, dengan jumlah maksimal 10 dan seterusnya. Sejauh ini insya Allah berjalan baik sebenarnya. Dari Hotel Pangeran City Padang, Viola Putri Lutfiah, Agis Pioni Azhar, Alisa Dira Fadila melaporkan.